A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadiri majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah taman surga. Majelis ilmu sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukai oleh Rasulullah dan para sahabat, disenangi oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan majelis ilmu, majelis pengampunan atas dosa-dosa. Sehingga dalam kajian kita di kitab Lubabul Hadis, poin pertama disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, di mana pada bab kedua membicarakan tentang keutamaan la ilaha illallah. Namun sebelumnya mari kita sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua selalu bersama dengan Nabi kita, walaupun jarak dengan beliau segitu jauh jaraknya, namun antara Nabi dengan umatnya sangatlah dekat. Dan akan lebih dekat lagi kalau kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintai aku. Waman habbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, bersama aku dia di surga. Jadi menghidupkan sunnah bukan perkara kecil. Menghidupkan sunnah menjadi penentu dari tingkat cinta kita dengan Nabi SAW. Dan menghidupkan sunnah Nabi juga bagian dari jalan wasilah untuk bersama Nabi nanti di surga. Oleh karena itu, di awal ini selalu saya ingatkan, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan nanti kita juga akan mengkaji di kitab Lubabul Hadis ini, yaitu keutamaan sholawat Nabi. Ada nanti. Tapi untuk malam ini kita akan membicarakan tentang keutamaan la ilaha illallah, ya, keutamaan la ilaha illallah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung kita masuk al-babus tsani, bab yang kedua, fi fadilatin la ilaha illallah, pada fadilah kalimat la ilaha illallah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Rasulullah bersabda, barang siapa, berarti siapa saja yang mengucapkan 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Subhanallah. Berapa tadi? 100 kali. Apa yang 100 kali? Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa balasan yang diberikan Allah? Yang diberikan Allah balasannya adalah di hari kiamat besok apa? Akan datang dari kiamat besok wajahnya seperti bulan purnama. Ini pakai adat tasbih. Alat tasbihnya kal qamar, seumpama bulan purnama ya. Kal qamari lailatal badri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya, betapa hebatnya orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum gimana? Ada enggak 100 kali baca la ilaha illallah dalam satu hari? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Apalagi keserempet dengan pemahaman yang kadang enggak mau ikut orang berzikir jamaah. Akhirnya zikir jamaah tidak ikut, sendiri juga nggak dibuat. Loss. Kalau dia nggak ikut jamaah, dia buat sendiri masih lumayan, nggak masalah. Nah, ini keduanya nggak dibuat. Jamaah tidak, sendiri juga nggak. Ada pula yang ekstrim lagi lebih dari itu. Apa? Nggak ada itu yang 100 kali. Ini ada hadisnya. Buka kitab Lubabul Hadis. Maka orang tua-tua kita itu paling hobi berzikir la ilaha illallah. Nah, ini padilahnya ini baru pertama nih, di hadis pertama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang buat begitu. Ada yang la ilaha illallah saja. Ya. Tapi intinya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini kalau dibaca 100 kali dalam setiap hari, maka yang membacanya ini besok datang dari kiamat, wajahnya bagaikan bulan purnama. Allah Akbar. Nah, makanya ini motivasi buat kita. Kalau selama ini kita nggak membaca la ilaha illallah, baik jamaah maupun sendiri, nah sekarang jadi berpikir kita. Harus jadi berpikir kita. Cuma yang saya sering dengar ada kekeliruan itu ketika la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah ini pasangnya kurang pas, baut mornya nggak cocok. Yang harusnya Muhammadur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Apa bedanya? Belajar kita bahasa Arab. Ketemu nanti. La ilaha illallah pasangannya Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah pasangannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadan, bukan anna Muhammadur. Ya. Oke, itu hadis pertama. Hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Rasulullah bersabda, zikir paling utama adalah la ilaha illallah, doa paling utama adalah alhamdulillah. Jadi zikir paling utama itu la ilaha illallah. Ya, kalau dilihat artinya juga paling utama, intinya itu la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, ini kalau dijelaskan, dijabarkan sekali ini, la ilaha illallah itu adalah pembebasan seseorang dari selain Allah. Dia hanya mengikatkan dirinya dengan Allah. Dia punya komitmen hanya dengan Allah. Muhammadur Rasulullah, komitmen dengan Nabi SAW. Maka orang yang mengucap la ilaha illallah ini, hakikatnya dia sedang berjanji, dia sedang bersumpah, dia sedang berkomitmen, dia sedang MOU, tekan kontrak dengan Allah Ta'ala. Maka harganya tak main-main. Harganya adalah surga. Baik, itu hadis kedua. Zikir paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis ketiga dari keutamaan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallahu kalami. La ilaha illallah itu kalam aku, ucapan aku, kata Allah. Wa ana huwa, akulah dia, dan akulah dia, kata Allah Ta'ala. Man qalaha dakhala hisni. Barang siapa yang mengucapkannya, maka masuklah ia dalam hisni, perlindunganku. Jadi siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk dalam perlindungan Allah. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk dalam perlindunganku, amina min iqabi, aman dia dari azabku. Allahu akbar. Maka beruntung sekali ahli-ahli la ilaha illallah. Dia berada di dalam apa? Di dalam apa tadi? Perlindungan, benteng, di dalam bentengnya Allah Ta'ala. Dan siapa yang sudah berada dalam benteng Allah itu, dia akan aman dari iqabnya Allah, dari hukuman. Nah, itu kan main-main nih kalimat la ilaha illallah. Maka kita beriman dengannya. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum, addu zakata abdanikum, tunaikanlah zakat badanmu, tunaikanlah zakat badanmu. Jadi badan kita ini ada zakatnya. Apa zakat badan kita? Yaqulu la ilaha illallah. Tunaikan zakat badanmu dengan la ilaha illallah. Masya Allah. Dengan perkataan la ilaha illallah. Itu zakat badan, zakat diri. Memang ada zakat fitrah, ada zakat mal. Cuma ini kalimat la ilaha illallah disebut zakat
dan kita. Itu sebabnya orang-orang tasawuf ahli sufi itu memasang banyak zikir la ilaha illallah sampai 70.000, malah dihadiahkan untuk ayahnya, untuk emaknya. Ini nggak perlu saya bahas karena bukan topik kajian untuk ikhtilaf sini nanti. Karena ada juga yang nggak membuat, misalnya ada yang membuat, ya kan begitu, mengambil kepada hadis ini. Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat badanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala sadaqa abdi anallah la ilaha illa ana ashhidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali Allah berfirman, benar hambaku. Nah, itu kata Allah. Jadi ketika kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah Ta'ala berfirman, benar hambaku, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku persaksikan kepada kalian wahai malaikat-malaikatku, aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya yang sudah terlewat dan yang akan datang. Allah. Maka itu sebabnya kita tidak boleh menganggap remeh orang-orang yang mengucap la ilaha illallah itu. Walaupun ilmunya nggak tamat SD dia, kan banyak atu-atu kita, uak-uak kita yang di surau-surau itu, taunya cuma mengucap saja. Dia tidak bergelar LC, tidak bergelar tamatan ini itu, tapi rajin mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata ini yang dijawab oleh Allah Ta'ala, benar hambaku, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku persaksikan kepada kalian wahai malaikat-malaikatku, aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya yang sudah terlewat dan yang akan datang. Itu sebabnya kita nggak boleh mengklaim dari sisi zohir saja. Boleh jadi amalan orang itu banyak, dengan sebab itu dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun harus diingat, ada catatan, jangan sampai lisan banyak mengucap la ilaha illallah tapi pekerjaan syirik dilakukan. Nah ini hangus dia. Maka kalau rajin mengucap la ilaha illallah, pantangkan diri, tabukan diri, jangan sampai ikut pula melakukan kesyirikan. Nanti ada bahasannya. Nah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah secara murni dan ikhlas, maka ia masuk surga. Ini kan tauhid ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu bagus tuh zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an zanbin wahid. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang awal perkataannya la ilaha illallah dan akhir perkataannya la ilaha illallah dan melakukan 1000 kesalahan dosa kecil, dan jika dia hidup 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan satu dosa pun. Ini juga menunjukkan
kelebihan la ilallah. Jangan salah arti, jangan salah paham. Kalau gitu cukup la ilallah aja bikin dosa. Nah, itu kan keliru itu. Orang bikin dosa dengan sengaja itu sombong namanya. Kesombongan menghancurkan nanti ini semua. Jangan salah ya. Oh, nanti aku bikin dosa, habis itu aku bikin pula la ilallah 1000 kali misalnya. Habis, jangan begitu. Jangan begitu ya. Enggak pas itu, seperti itu caranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'iru tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yaktabu lahu thawaba. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah tanpa disertai ujub. Ujub tahu ujub? Apa itu ujub? Ujub itu kagum dengan diri. Oh, aku hebat nih bocol. Jangan. Maka terbanglah seekor burung di bawah aras yang akan membawa tasbih bersama mereka yang membaca tasbih hingga hari kiamat. Kemudian pahalanya dituliskan untuk dia. Kita selesaikan 2 hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali cuma, maka diampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya bagaikan buih di lautan. Allah, walaupun bagaikan buih di lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza marral mu'minu 'alal maqabir. Iza marral mu'minu 'alal maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu alfi hasanah wa rafa'a lahu alfi darajah wa hatta anhu alfi sayyi'ah. Ya Allah, ini hadis yang terakhir ini luar biasa. Apa? Coba kita dengar ini. Nabi SAW bersabda, ketika seorang mukmin lewat pekuburan, kan biasa kita lewat di TPU Taman Pemakaman Umum ini lah, lewat kita. Nah ini ketika seorang mukmin lewat pekuburan dan mengucap, tapi bukan pula cerita macam-macam, mengucap dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca, dia lewat kubur itu dibacanya, maka Allah menerangi semua kuburan tersebut, mengampuni dosa yang membacanya, menulis 1 juta kebaikan baginya, mengangkat baginya 1 juta derajat, dan menghapus baginya 1 juta keburukan. 1 juta keburukan, main 1 juta aja. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan ya, bab 2 keutamaan la ilaha illallah, walaupun kita tidak hafal hadisnya, tapi paling tidak stretchingnya, setiap kita mengetahui betapa mulianya kalimah ini, betapa berperannya kalimah ini untuk yang membacanya, dan betapa beruntungnya orang yang merutinkan, melazimkan, mengasikkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kiranya kita termasuk ahli la ilaha illallah, ahli dalam mengucapkannya,
ahli dalam mengamalkan maksud kandungannya. Hidup kita bersama la ilaha illallah, mati bersama la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga dia. Sampai Nabi pun menyuruh kepada sahabat, menyuruh kepada umatnya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal dunia itu dengan ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaat kajian kita pada malam hari ini. 10 hadis kita baca tadi tentang keutamaan la ilaha illallah, dan lebih hebat lagi mudah-mudahan kita dibantu Allah untuk mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita. Berjuang bersama la ilaha illallah. Takbir, Allah, takbir, Allah, takbir, Allah. walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.